lagi di rumah. Ketemu lagi sama kita di podcast Pulang ke Rumah edisi Ruang Keluarga. Di sini bareng lagi sama aku, Aul dan juga Avi. Kita bakal ngobrol santai tentang susahnya jadi istri nih. Nah, tentunya kita nggak berdua aja. Kita ada narasumber yang profesional. Beliau adalah, tolong Vi. Oke, Sobat Laki, jadi kita di sini udah bareng dua pembicara kita yang keren nih hari ini ya. Itu ada Bu Renta Krisdiana atau biasa disapa Bu Awi, dan di sini juga ada Mbak Sakti Mutiara SPSI. Oh, ini tadi Bu Awi ada ini juga ya, Bu Renta Krisdiana MSC ya, gitu. Kelupaan. Maaf. Mbak Sakti Mutiara bisa dipanggil Mbak Aya gitu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chill. Nah, ngomongin tentang susahnya jadi istri nih, Vi, kan banyak banget ya kalau aku ngeliat fenomena misalnya di TikTok atau di Twitter gitu, kayak istri-istri muda nih ngeluh kok, ya Allah ternyata kehidupan menjadi istri itu tidak seindah di FTV kayak gitu ya. Terus kayak aduh jadi takut deh gitu kan. Kamu ngerasa gitu nggak sih, Vi? Oh iya dong, apalagi dengan exposure ya yang sangat-sangat masif gitu dari media sosial. Ada yang bilang jangan nikah sebelum tahu ini, kayak gitu tuh Bu, kayak gitu Mbak sekarang. Jadi semakin jadi ada sekarang warning gitu loh dari media sosial gitu tentang apa sih sebenarnya yang harus disiapin gitu loh, jadinya bingung nih jadi kita gitu. Nah, daripada kita sama-sama bingung dan sesat, mending kita tanya sama ahlinya begitu ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke situ kita mungkin tanya dulu di awal-awal nih kayak kenapa sih Bu Awi dan Mbak Aya ini kemudian memutuskan untuk bersedia menikah seperti itu. Waduh, agak flashback ya. Monggo. Bu Awi dulu ya kayaknya. Udah berapa tahun pernikahan, Bu? Tahun ini 28 tahun. 28 tahun loh, Masya Allah. 28 tahun pernikahan dengan 4 orang anak. Yang paling kecil sekarang 16 tahun. 16 tahun. Kenapa menikah? Ya dulu tuh kan nikahnya masih kuliah ya, masih umur 22 tahun. Saul ya Bu ya. Sebut umur. Jadi memang ya saat itu sih ngerasa bahwa oh ya deh ini sudah saatnya gitu, karena memang ya perintah Allah memang menikah itu kan separuh agama, mengikuti jalan Rasulullah. Pada saat yang sama juga waktu itu tuh sudah punya sosial konstruk ya dalam diri bahwa yang namanya perempuan itu kalau sekolah SMP, SMA, kuliah, habis itu ya nikah. Setelah nikah ya berarti akan mengabdi pada suami dan mengurus anak-anak. Jadi itu aku jalani sampai 25 tahun pernikahan. Baru kemudian reflect kembali dan mengikuti apa yang terjadi sama teman-teman yang sekarang gitu kan, sangat thoughtful gitu. Jadi sangat kembali kepada menemukan big why-nya apa gitu. Jadi aku baru belajar juga sekarang ini. Oh gitu Bu. Jadi big why-nya malah ketika sekarang itu lebih digali lagi gitu. Gitu ya. Karena kemarin ngikutin aja sih, memang kalau perempuan tuh begitu loh gitu. Oh wow. Tapi itu keren loh Bu. Aya, kalau aku ini tahun ini udah tahun ke-7 ya berarti. Masya Baru banget ya, Masya Allah. Tapi ternyata setiap tahun itu selalu ada PR-nya, yang setiap tahun sih ya, kayak setiap hari itu selalu ada PR gitu. Cuman waktu itu aku menikahnya benar-benar setelah wisuda. Jadi habis wisuda langsung dilamar, habis itu menikah. Cuman dari proses khitbah ke pernikahan, resepsinya tuh akadnya tuh agak lama. Itu aku usia 24 tahun, jadi sudah lulus dulu karena memang syaratnya udah harus lulus duluan gitu, dua-duanya. The big why-nya adalah why yang benar-benar personalized ya. Aku pikir gini sih, kenapa orang-orang itu akhirnya harus memang menemukan personalized reason yang emang itu tuh yang membuat kamu butuh banget nikah gitu, bukan hanya sekedar ikut tren atau aku mikir skripsi malas aku nikah aja kayak gitu ya. Itu yang kita rasakan. Gitu ya. Atau KKN yang bawa suami gitu. Aduh ya. Belum ada hilal. Nah, kalau aku waktu itu benar-benar karena aku merasa ya emang ini agak sotoy sih, karena terus kita belajar psikologi ya, terus kita jadi tahu konsep
pernikahan tuh kayak gitu, konsep keluarga yang seharusnya itu seperti apa gitu. Dan aku merasa di keluargaku masih di keluarga asal ya, di keluarga asal itu kayaknya harusnya nggak gini deh, harusnya nggak gini gitu. Jadi apa namanya, aku merasa aku harus membangun aturan yang itu aku bikin sendiri di rumahku gitu. Dan aku nggak bisa kalau aku mengubah keluargaku yang ini gitu. Makanya escape. Jadi memang dua-duanya, aku dan suamiku tuh ternyata dipertemukan karena kita dalam perjalanan escape, Bu. Lucu ya, jadi kita tuh escape dari keluarga masing-masing ya, escape karena kita ingin membentuk sebuah budaya baru gitu. Dan kita nggak bisa mengubah yang lama. Terus ya Allah, tolong dong kirimin aku seseorang yang aku bisa membangun rumah yang ku mau gitu. Itu benar-benar personalized banget sih saat itu, karena aku merasa udah urgent gitu. Dan aku merasa saat itu ya lebih aman ya, lebih aman segalanya gitu di tengah-tengah apa namanya perempuan gitu, untuk menjaga diri dan segala macam. Tapi yang benar-benar personalized emang karena escaping itu sih, karena mau membentuk budaya baru ceritanya. Masya Allah, luar biasa. Membuat perubahan sampai Iya, sekarang. benar. Siap berubah. Siap dan oke. Kalau dilihat ada perbedaan yang signifikan gitu ya dari Bu starting Awi. point-nya, starting point yang Benar, berbeda benar. ya. Starting point-nya beda banget gitu. Dari Mbak Aya sama Bu Awi gitu. Kalau kita lihat Bu Awi ini di awal memang lebih mengikuti social norm gitu ya Bu ya. Aturannya tuh, lazimnya tuh kayak gini nih kayak gitu. Kalau Mbak Aya kebalikannya banget gitu. Escaping dalam konteks positif lah ya Mbak ya. Ini ya Mbak ya, kalau aku tangkapnya kayak gitu. Alhamdulillah. Tapi dari yang kita lihat juga sama-sama ketujuannya ke arah yang positif gitu ya, untuk membangun rumah yang benar-benar sesuai gitu dengan apa namanya, keinginan Mbak sama Ibu gitu Awalnya sekarang. gitu ya, awalnya. Tapi tetap ternyata yang sesuai keinginan itu pun ya Bu ya, yang awalnya kita gambarannya kayak gimana pengennya, itu pun tetap butuh banyak hal yang diadaptasi kayak gitu sih. Jadi memang gambaran ideal awalnya tuh Surprise! Jeng jeng jeng. awalnya aku pengennya nih kayak gini nih, hal-hal yang harusnya aku perbaiki dari rumahku nih, ini. Terus ketika sampai di rumahnya sendiri aku bangun, wait a minute. Lucu. Kaget ya Bun. Baik. Oke. Nah, tapi kita kepo nih. Apa sih akhirnya nih, setelah kan udah menjalani, Ibu udah 28 tahun tadi, terus Mbak Aya udah 7 tahun, Masya Allah, udah menjadi istri, udah jadi ibu gitu ya. Setelah menyandang status itu gitu, istri ya terutama, karena kita di sini lagi bahas soal susahnya menjadi istri gitu. Setelah menyandang title itu, Bu, bagaimana pemaknaan Ibu dan Mbak Aya terhadap istri gitu, menjadi istri ini? Iya, yang paling kerasa itu kalau di Dharma Wanita ya, tiba-tiba dipanggil Bu Elan. Oke. Tapi memang sebetulnya sih yang dirasakan pertama rasa aman. Karena memang berarti kan kita tuh nggak sendirian, nggak jadi dan ada tempat bersandar, pelindung, kemudian juga yang mengarahkan kita, yang mendidik kita, membantu kita. Jadi banyak sekali sebetulnya rasa yang penuh kesyukuran begitu di situ. Nah, dalam perjalanannya sih, tapi kemudian itu kan menyesuaikan ketika ada proses-proses untuk menghadapi tantangan hidup keseharian. Nah, itu yang jadinya memang imperfect but beautiful. Highlight banget tuh, imperfect but beautiful. Tapi emang kita bisa perfect ya Bu? Nggak bisa. Makanya itu kayak hidup aja, memang sebetulnya sama aja sih kayak hidup yang lain kan, imperfect, uncertain, nggak pasti juga gitu kan. Gimana berjalan dengan orang yang betul-betul berbeda. Bedanya itu kayak utara selatan gitu. Terus proses komunikasinya juga kayak ngomong dengan dua bahasa yang berbeda, cara yang semua serba berbeda. In the end sebetulnya clashing itu karena memang perbedaan kan. Nah, tapi untuk menerima perbedaan, kemudian mensyukuri kebersamaan, itu sih yang kemudian usaha ditumbuhkan terus. Aku gitu sih ya, gimana Aya?
Kalau tadi ditanya tentang apa makna menjadi istri ya. Pertama aku merasa bersyukur karena aku tidak kehilangan diriku sendiri. Itu sih yang aku dapatkan ketika menikah. Karena aku menikah dengan yang ya alhamdulillah, namanya pernikahan tuh pasti bersama dengan orang yang tepat ya Bu. Percaya nggak sih kalau Ya, kita pasti. menikah dengan orang yang nggak tepat tuh nggak mungkin kan Bu? Maksudnya ketika Allah sudah meridhoi dan sudah sampai pada akad itu, menurutku itu pasti orang yang tepat. Entah tepat untuk apapun, even di tengah jalan ada perceraian mungkin atau apapun, ya seseorang yang pernah menjalin hidup denganmu itu memang sesuatu yang tepat yang memang udah takdirin gitu. Nah aku merasa dengan suamiku itu memang orang yang tepat, dan dia adalah satu-satunya takdir yang kupilih loh Bu. Maksudnya kita nggak pernah bisa memilih orang tua kita, saudara kita ya kan, kayak gitu-gitu. Bahkan anak kita aja kita nggak bisa milih kan Bu, nggak bisa memilih. Tapi yang benar-benar takdir terbesar yang the rest of your life that you choose itu cuman suami kamu gitu. Maka kamu harus milihnya tuh benar-benar gitu. Dan semoga ya, dan itu bukan kita yang milih sih sebenarnya ya Bu, Allah yang pilihin gitu. Dan seberapa kencengnya kita untuk berusaha mendapatkan yang terbaik itu sih yang bisa kita ikhtiarkan ya kan. Nah jadi kalau pemaknaan jadi istri, pertama karena memang aku tidak kehilangan diriku sendiri gitu, karena memang alhamdulillah aku mendapatkan suami yang sangat suportif. Aku pikir suaminya Bu Awi juga seperti itu, sampai Bu Awi jadi seperti ini ya, Masya Allah masih bisa memanah-manah. Ayah juga. Itu sehingga aku tidak kehilangan diriku. Even di tengah-tengah perjalanan aku akan merombak puzzle kepribadianku lagi, puzzle diriku, selfku harusku sesuaikan segala macam, tapi seorang sakti mutiara itu tidak pernah hilang gitu, dan suamiku tidak mengutak-ngutak itu gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang walaupun aku menerima aku tidak kehilangan diriku, tapi memang ada saat-saat kita tidak terlihat. Itu sih yang kulihat dari menjadi seorang istri ya. Dan itu memang ujian keikhlasannya tuh di situ gitu loh. Ketika kita tadi misalkan tiba-tiba dipanggilnya bukan Bu Awi lagi tapi Bu Elan, itu bagi seorang yang mungkin self-nya masih tinggi ya, yang belum, kalau istilahnya belum siap menjadi makmum, itu tuh pasti akan terganggu banget ya Bu. Kok enak aja dipanggil kan aku punya nama gitu misalkan ya kan. Nah memang harus bersiap untuk itu sih, apapun itu. Jadi misalkan menjadi bersiap untuk tidak terlihat itu ketika suami mungkin prestasinya luar biasa dan kita cuman ya istilahnya nganterin doang atau nemenin doang, itu kan yang terlihat tetap suami kita kayak gitu. Dan itu membutuhkan keikhlasan dan pemaknaan yang berkali-kali lipat. Dan baru 5 tahun Bu aku memahami bahwa mencintai karena Allah tuh kayak gitu. Masya Allah. Rasanya terus wow, mencintai karena Allah yang selama ini ya kayak dulu kan kita baca nih slogan aja gitu. Anak uhibbuki fillah kayak gitu-gitu lah Bu. Terus novel-novel mencintai karena Allah gitu-gitu. Maksudnya tuh apa gitu, aku nggak ngerti banget waktu itu. Terus setelah 5 tahun lah ya, kurang lebih saat 5 tahun, ketika ya badai 5 tahun ya Bu. Itu cukup ini, terus kayak mencintai karena Allah tuh kayak gini toh ternyata. Ketika kamu lakukan sesuatu dan kamu nggak terlihat gitu loh. Yang tapi itulah kenapa Islam itu sangat luar biasa ya, karena aku merasa Islam itu sebuah agama penghiburan. Jadi ketika manusia nggak melihatmu, Allah melihatmu. Kayak misalkan ketika kita melahirkan gitu, sesakit itu, seberdarah-darah itu, kalau kamu meninggal ya kamu syahid kayak gitu misalkan. Jadi selalu ada penghiburan di balik semua luka yang kamu rasakan gitu. Even menjadi seorang istri sekalipun gitu. Atau kalaupun kamu nggak dilihat sama suamimu, coba Asiyah ya kan, Asiyah sama Fir'aun kayak gimana, kalau dia menuntut untuk ini nggak bisa gitu, tapi benar-benar straight to Allah gitu, semuanya tuh ininya kembalinya ke Allah gitu. Dan memang itulah tujuan pernikahan ya Bu ya, karena Allah itu tadi. Masya Allah, tapi berat banget tahu sis. Belum apa-apa kita udah terharu duluan ya Bu. Apalagi tadi Mbak ya mention gini kayak takdir yang bisa dipilih. Salah satu ya. Iya nggak sih? Hanya satu yang ya, dan itu kita baru kita sadarin gitu. Baru nggak kayak oh iya ya. Aduh takut salah deh. Aku kepo deh Mbak jadinya. Kayak mungkin ini pertanyaan buat Mbak ya jadinya. Mungkin Mbak Awi juga boleh sih namanya nanti. Pada akhirnya gimana sih Mbak Aya tahu kalau
Jihad. Pas Suami- Jihad, suami Mbak Aya itu adalah the one. The one and only gitu The ya. one, iya. Yes, itu adalah pertanyaan terbesarku sama mamahku waktu itu. Mama tuh nggak bosan apa hidup terus sama papa lah gitu. Ya kan maksudnya gini, misal aku pernah kecewa dengan orang tuaku. Kemudian waktu itu aku udah di Jogja ya, maksudnya aku bisa keluar rumah gitu, aku bisa ke kos gitu. Ketika aku marah sama mereka misalkan gitu, aku bisa punya tempat lain. Kalau kamu jadi suami atau istri, you can go anywhere. You just has to stay at home gitu. Apapun yang terjadi di rumahmu ya kamu harus di situ sebenarnya gitu kan. Dan itu menurutku susah ya Bu ya. Susah nggak sih, maksudnya ketika kamu punya sesuatu tempat untuk escape, kayak tadi aku posisiku sebagai anak, aku punya sesuatu yang tidak merasa aku puas di rumahku, aku bisa pergi terus kemudian aku mencari tempat yang baru gitu misalkan, semudah itu. Tapi kalau kamu udah jadi suami istri, if there's something happen with your marriage, you can go anywhere gitu, harus diselesaikan di situ juga, di dalam rumahmu gitu. Dan itu sebuah keberanian yang luar biasa ya, dan makanya kita harus itu tadi milih. Nah, aku nanya sama mama kan, terus mama bilang gini, kalau kamu tidak merasa khawatir dengan orang itu, berarti kamu menikah dengan orang yang tepat gitu. Artinya mungkin kekhawatiran tuh macam-macam ya, ada kekhawatiran tentang materi, ada kekhawatiran tentang kebanyakan di pikiran adalah materi segala macam gitu. Tapi kalau kamu merasa sama orang itu kamu nggak ada khawatir apapun gitu, itu berarti kamu bersama dengan orang yang tepat gitu. Dan aku yakin, kenapa aku yakin sama suamiku yang ini, karena aku tahu dia tuh adalah orang yang disayang sama Allah, gitu aja sih. Jadi kalau misalkan kayak aku nunut gitu loh, nunut swargo gitu kayak bahasa Jawanya ya. Kalau karena aku tahu orang ini disayang Allah dengan segala akhlaknya dan segala macamnya gitu ya, aku tahu gitu ya. Karena aku tahu dia disayang Allah, maka Allah tidak akan mungkin menelantarkan kami berdua gitu. Itu sih. Wow. Banget ya Bu ya. Aku mau nangis deh. Merinding loh, bahaya loh. Sementara aku tidak sedih. Kembali ke social norm ketika membuat keputusan karena udah timeline. Saatnya. Ya saatnya, tapi memang berawal dari admiration sih. Maksudnya kan kagum nih. Aku kan orangnya orang yang sangat visioner ya. Maksudnya pengen ngelihat itu sesuatu dari potensi, bukan kondisi sekarang. Kalau aku itu. Ya, betul. Dan aku ketika melihat masalah tuh aku ngerasa ini aku akan hidup dengan dia di masa depan. Betul. Dan aku ngerasa ya langsung dapat aja he's the one gitu, karena secara intelektual sama, emosional compatible juga ada, kemudian juga ngerasa bahwa karena kita sama aktif di senat waktu itu, jadi organisasi bareng gitu kan, jadi juga ngelihat bahwa ketika kita barengan juga kayaknya ini ada fungsional yang bisa bersama juga, jadi emosional, intelektual, kemudian fungsional, dan circumstancesnya waktu itu menolong karena timeline. Mas Helen waktu itu mau wisuda, dia udah menjelang mau selesai kuliah juga, aku belum selesai tapi let's just do it. Gitu aja, as simple as that. Yes. Tapi itu keren Bu, itu yang nggak dimiliki oleh banyak orang. Betul. Apalagi anak zaman sekarang. Yang thoughtful, consideration-nya tinggi kayak gitu. Itu aku yang kagum sama generasinya Bu Awi itu sih sebenarnya. Aku juga padahal kagum sama generasi kalian dan kalian gitu. Kayak udah punya jawabannya. Disayang Allah gitu kan. Waktu itu kan masih proses banget ya, proses untuk oke, ini menjalankan perintah Allah gitu, bahwa kita akan bersama-sama. Tapi at the same time juga masih struggle untuk secara realnya gimana nih, but I can see you in my future. That's it. Yes. Kalau aku lebih kayak gini sih, aku nggak lihat orang lain selain dia gitu. Kalau kan Bu Awi kan aku ngelihat orang itu di masa ini ya, kalau aku di masa depan. Kalau aku nggak lihat siapa-siapa kalau bukan ini gitu. Jadi kalau nggak ini aku bingung sama siapa. Gitu. Kayak ada klik gitu loh, yang nggak bisa dijelasin gitu. Mungkin itu ya memang ilham dari gitu Allah, ya, dari Allah kayak ya. langsung nempel di hati, kayak ada kretek gitu di doang. Jadi no worries, itu datang dengan sendirinya. Yes. Sabar Vi. Kok jadi aku? Kita berdua maksudnya. Baik. Tadi mungkin kayak yang baik-baiknya, plus-plusnya, tapi pernah nggak sih Bu Awi dan Mbak Aya tuh berada di satu titik yang ngerasa kayak berat,
nggak cuma satu titik sih. Oh ya, banyak Banyak ya Bu ya. ratusan. Satu garis, Oh, satu garis. satu garis tuh titiknya banyak banget. Sampai tebel Kalau ya. di status WA tuh udah kayak orang jahit tuh loh. Udah kayak seleb endorse. Ngerasa berat banget, aku gak kuat ya Allah gitu. Pernah nggak sih Bu Awi dan Mbak Aduh, Aya? ya 27 tahun ya, Ntar aku Masya milih Allah yang nih. mana ya? Terlalu banyak. Ya, ya yang jelas kan memang karena lagi-lagi kan yang membawa kita kepada titik terendah atau krisis atau konflik apapun itu namanya, itu proses untuk pertumbuhan itu adalah pasti perbedaan. Dan perbedaan itu kan dalam kondisi ideal butuh understanding. Sementara pada saat itu kita sampai tidak sempat melakukan proses understanding to each other karena memang udah ketutup emosi atau we just barely no time atau juga ya kondisi kita tidak memungkinkan itu. Kayak misalnya kalau laki-laki kan memproses understanding susah, sementara perempuan udah langsung burst nangis. Setiap kali aku nangis tuh masalah bingung. Ini mau diapain, gimana caranya, dibantu salah, nggak dibantu salah, pokoknya serba salah semua. Salah semua, nilainya 0. Minus. Pulang. Jadi nggak selesai gitu. Jadi ada masa di mana ya udah aku tutup pintu, aku cuma nulis surat gitu tak taruh di bawah pintu biar dia ngerti. Nggak ngerti juga. Iya. Bu, capek banget ya Bu. Astagfirullahaladzim. Jadi entah kenapa nggak frekuensinya beda gitu untuk ngomong hal-hal yang menurut Emotional. kita penting. Yes. Menurut dia kenapa ya kok kayak gitu aja kok penting gitu. Nah itu sih banyak terjadi yang seperti itu gitu. Ya sampai sekarang juga sama gitu. Cuman sekarang udah lebih terbuka karena udah tua lah ya. Dan udah banyak memproses yang masa lalu gitu. Tapi komunikasi itu key banget ya, kunci banget, dan meluangkan waktu untuk duduk dialog. Kalau dulu muda-muda itu enggak banyak melakukan itu. Kita fokusnya teknis. Karena technical thing di rumah tuh kan banyak banget. Apalagi kita punya anak, belum sempet, kayaknya cuman aku langsung hamil sih sebulan setelah itu langsung hamil punya anak. Jadi kita udah langsung fokus ke Lila, nggak lama kemudian ke Haikal gitu kan. Terus jadi hidup tuh berjalan technical, bukan adaptif. Berjalan oke, aku ngerjain hal yang ABCD, ayah ABCD, nah gitu. Jadi kayak terpisah ya. Jadi punya ruangnya sendiri-sendiri yang akhirnya itu yang prolong kan, panjang. Nah ini yang menurut aku sekarang mungkin beda ya. Kalau sekarang kan kayak Lila sekarang udah nikah, dia bahkan di awal pernikahan aja tuh ngobrol sama suaminya tuh banyak banget. Sampai kalau terjadi ini begini, panjang begitu. Jadi makanya jadi smooth gitu. Kalau kita dulu kan ya udahlah, let's just make this things happen, tapi kemudian tidak ada deep conversation. Tapi aku jadi penasaran Bu. Bu Awi tuh tipikal istri yang apa ya, kebutuhan emosinya tinggi atau enggak? Tinggi banget. Nah, dengan kondisi yang tadi sangat technical dan terus diajak bergerak itu, how about your emotions condition? You handle it yourself. Oh wow. Iya, jadi banyak hal, makanya kan aku lebih sering tapi itu mungkin kayak kebanyakan istri-istri di angkatan aku sih. Kita kan kerja ya. Kalau ada emosi-emosi telan, Luar biasa sih Bu. kelola sendiri Luar biasa. gitu. Jadi memang surviving mode-nya. Mode-nya surviving. Kalau sekarang kan anak-anak kan thriving dong. Jangan cuman survive kan. Jangan cuman bertahan. Tapi memang kita pengen we want better, makanya banyak komunikasi. Pokoknya apa aja bisa dikomunikasiin apa adanya, raw vulnerability. Kita nggak bisa ini, bisa nggak kamu nolong yang ini? Aku maunya begini, kamu bisa terima atau enggak? Itu sekarang kondisinya begitu. Kalau kita dulu enggak, you just do, yang penting jalan. Luar biasa tapi ya. Itu yang aku merasa penasaran ya dengan proses, kan mungkin ibuku dengan Bu Awi kan nggak jauh beda ya, satu angkatan lah ya, satu cohort gitu. Itu yang aku merasa kok mama bisa ya hidup dengan kondisi kayak gitu. Kalau aku kayaknya aku udah nyerah banget deh, makanya Udah tantrum. udah kayak Tiap hari gitu, kok kuat banget gitu. Bahkan dengan makanya mungkin dulu banyak hal-hal kayak misalkan baby blues dan lalala tuh tidak ini ya Bu Tidak ya. terdeteksi, Tidak dijalanin terdeteksi, aja. dijalanin aja. Karena memang fokus kita accomplish the task. Tasknya adalah nyusuin anak, masak buat rumah, beresin rumah.
Jadi suami itu juga bagian yang di-pack makanan paginya untuk berangkat sekolah. Jadi kayak Sangat anak normatif sama. gitu ya. Iya, ada. Kalau aku sih bilangnya zaman kita berbeda. Dulu kita nggak ada sosial media, nggak ada Iya. internet. Jadi hidup kita memang busy dengan, dan kita jadi nggak sempat membandingkan dengan hidupnya tetangga, Betul. temen lain gimana. Betul, Enggak, ya betul, udah kita we betul. just do what we have to do every day, each and every day. Dan itu malah jadi sangat nerimo nggak sih Bu? Dengan kita menjalani apa yang ada di depan kita itu. Iya, akhirnya kan jadinya mungkin dipermudah dengan itu ya, tanpa perlu beban berat membandingkan, ngelihat kondisi yang lain kan kita jadi cuman melaksanakan tugas yang di depan mata. Keren sih. Luar Masya biasa. Allah. Compang-campingnya tetap masih jalan Iya. terus. Dan itu yang membedakan, justru yang luar biasa yang sekarang menurut aku karunia juga ya. Iya. Ketika sudah bisa lebih going deep, udah bisa ke level understanding. Understanding what happened, kemudian juga tahu apa resiko, apa kemudian keputusan-keputusan sehat, keputusan seharian itu dibuat dengan deliberate dengan mencampur menganalisis berbagai data, fakta, rasa, semuanya dimasukin gitu. Menurut aku tuh malah jadi hidup tuh lebih dalam, lebih meaningful, lebih indah dan lebih manis jika bisa mengelola dengan tepat. Berat banget. Belum ini udah deg dari tadi. Oh iya, rasanya gimana? Kayak wah ternyata Bu Awi tuh melalui hal yang berat gitu. Maksudnya dulu tuh berbeda banget sama sekarang, yang mungkin sekarang kita lebih banyak ngomong, diskusi, kalau kata dosen kita berdialog gitu ya. Kayak sekarang anak-anak tuh lebih banyak dialog, tapi zaman dulu tuh enggak, jadi kayak apa-apa tuh dipendam sendiri, dan itu yang terjadi juga sama ibu saya gitu kayak. Iya, satu Eh, angkatan. satu kohort juga, jadi kayak kok bisa gitu, sedangkan saya Iya. saya udah ngamuk deh kayak gitu, bener-bener yang Iya. nggak kemana-mana itu, tetap stay aja gitu. Tapi apakah sekarang Bu Awi sudah menerapkan metode yang berbeda gitu Bu? Betul, sehingga aku bisa merasakan dua zaman ya. Iya. Betul. Dan aku merasakan sekarang jauh lebih indah dan manis. Masya Allah. Manis pada waktunya. Meskipun harus 25 tahun dulu ya Bu. 28. Mengikut 25 tahun baru kemudian sekarang semua dibicarakan, Masya Allah. diolah, apa yang dirasakan dikomunikasikan gitu. Apa yang aku butuh aku sampaikan. Dulu enggak Bu? Dulu enggak. Wow. 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 Wow Ya, sih, Bu. kalaupun iya nggak banyak gitu. Lebih mm. kepada let's just make things happen. Itu bedanya zaman dulu sama sekarang ya. Kalau aku, mama itu udah wanti-wanti banget. Jadi kan sebelum mengkhitbah itu kan biasa ada apa sih namanya Bu, tembung gitu kan. Si calon suami ini datang ke perempuan gitu. Nah, semuanya dibicarakan oleh mama papa kecuali satu Bu. Mama papa itu tidak membicarakan kamu kerja apa. Oh iya. Bayangin, terus aku nanya dong, emang Jihad itu kerja apa sih Mah gitu. Lah, iya mama kok nggak nanya ya? Sampai percaya. Terus mama bilang gini, lah dia mau membahagiakan dunia akhirat, ya udah mama percaya. Lah, aku nanti dikasih makan apa? Keren. Jadi kayak papa tuh sama sekali tidak pernah mempermasalahkan dia kerjanya apa gitu-gitu, kayak ya udah tahu dia anak soleh, udah selesai gitu. Masya Allah. Nah, mama tuh waktu itu bilang sama si calonku ini bahwa Tiara, kalau di rumah kan manggilnya Tiara ya. Tiara itu Mas dari kecil nggak bisa namanya minta. Dia bisanya cuman kode, wanita banget ya, cewek banget gitu. Nah, jadi kamu pandai-pandailah membaca kodenya gitu. Ya nggak jalan Bu kalau kayak gitu. Kirain Pas aku indah gitu. Ternyata udah dikasih wow. tahu di awal kan. Iya. Keren. Udah dikasih tahu di awal, tapi yang terjadi ya nggak jalan. Masih aja. Nah, kayak aku strugglingnya di situ Oke. udah apa namanya, di bagian meminta itu Oke. tuh susah sekali untuk di awal-awal itu. Ini orang kok yang nggak ngerti, udah dikode nggak ngerti, ngomong aja nggak ngerti kan Bu, sampai sekarang aja tuh ngomong tuh kayak aku udah ngomong nih itu kayak masih Ada contohnya nggak yang Misal. udah ngomong nih pakai bahasa Indonesia kan ngomongnya kan, tapi kok tetap nggak ngerti gitu loh. Contohnya apa ya? Enggak sih, kalau ada satu hal yang dia sampai aku minta ketika aku habis lahiran anak pertama aku, kan aku baby blues tuh kan. Nah, aku tuh minta untuk kamu
ayah tuh sama sekali nggak pernah ngomong terima kasih loh setelah aku melahirkan kayak gitu. Buatku itu meter banget karena ya tadi ya, karena orang-orang lain tuh kayak terima kasih istriku, lalala, dibawain bunga, lalala gitu kan Bu. Itu siapa itu? Banyak Bu. Di YouTube banyak, Bu. Oh, kayak di sosial Sosial media. media, Bu. Ya kan Kak, ya itu makanya kan Oke. bagiku itu juga penting, bagiku pribadi itu penting mengucapkan terima kasih setelah dengan perjuangan hidup dan mati loh Iya, gitu benar-benar, kan. Mbak. Terus dia sama sekali nggak ada apa-apanya gitu ya, lempeng-lempeng aja gitu. Fine. Aku sampai harus ngomong untuk diucapin terima kasih gitu. Terus habis itu menarik, aku minta dibeliin bunga kayak gitu. Itu setelah aku paham bahwa orang ini nggak bisa dipakai kode gitu. Kalau aku pakai kode, wah aku bakal hancur gitu. Kayaknya aku benar-benar bakal stressful banget. Jadi ya aku itu struggle-nya adalah mencoba lebih asertif sama orang ini. Sama orang ini. Sama suami, Mbak. Sama laki-laki ini. Dari planet lain. Iya. Masya Allah. Alien. Alien ketemu alien ya, hidupnya di bumi, susah adaptasi. Iya, masalah komunikasi encoding decoding itu Iya, ya yang membuat pesan simbolnya juga nggak bingung gitu, apalagi yang cracking the code gitu, Nah. jadi nggak nyambung. Itu terus ketika aku mencoba untuk berkomunikasi lebih, khawatirnya adalah aku terlalu menuntut lebih banyak gitu loh Bu. Dan jadi kayak takut terlalu ekstrim sehingga aku dianggap sebagai istri yang tidak taat suami. Nuntut Kan- melulu gitu ya, Mbak ya. Iya. Heeh. Nah, padahal memang dia tuh ternyata, nah itu butuh komunikasi ya bertahun-tahun karena dia ternyata memang membutuhkan untuk diomelin, Clear. ngomong kamu ngomong minta aja gitu, minta aja pasti akan ku ini. Cuman kan ngerti kan wanita ya, aku pengen dapat sesuatu yang nggak aku minta. Iya. Nah, kan Ngerti dong, kasih. Pusing kan ya, jadi laki-laki juga aduh gitu. Kita itu yang penting natural giver, nggak usah pakai dikasih tahu ada gitu kan ya, tapi nggak kejadian. Iya, nggak kejadian Bu kalau kayak gitu, makanya nunggu sampai besok. Tadi salah, mending kamu aja yang nentuin mau beli apa gitu. Nah, iya sih, benar. Kayak ini saya ulang tahun nih besok nih, dia udah nanya duluan, bunda pengen dikado apa? Bisa nggak sih kalau nggak salah nanya? Ngelihat keseharian dong, lagi pengen apa gitu loh. Scrollan ini ya, TikTok apa Shopee gitu ya. Padahal masih mending ya ditanyain daripada Iya kan? enggak, sama sekali lebih parah lagi. Iya sih. Kata suami, aduh serba salah. Aku harus gimana? Terus kayak karena sering kali juga aku sebetulnya nggak tahu apa yang ku mau. Oke. Jujur aja sih gitu. Aku juga nggak tahu aku tuh harusnya diperlakukan gimana Oke. gitu. Iya benar Bu. Harapannya datang inisiatif sendiri gitu. Tapi kan juga enggak gitu. Nggak bisa kan. ya. Kalau sekarang aku udah bisa bilang, ayah kelihatannya tuh perempuan tuh pengen itu diperlakukan seperti princess. Masya Allah. Princess Sekarang udah, treatment ya. halo my princess. Kayaknya bukan princess deh, queen aja. Kamu maunya apa sih? Ya itu aku juga nggak tahu. Kanjeng Ratu mungkin, Bu. Aduh. Jadi memang mungkin kalau challenge buat kita itu coba kita kenali dulu diri Iya, kita dan betul. kita tahu kita tuh maunya Maunya gimana. Maunya gimana ya? Ya benar. Jangan membuat bingung yang sudah bingung. Benar Bu. Tapi kadang gini, kalau kita kayak pengen ini kayak kita udah punya jawaban nih. Kadang tuh wanita tuh gitu nggak sih? Kayak Iya. bikin skenario sendiri. Iya. Relate. Betul. Kayak misalnya kita mancing-mancing Iya. gitu kan. Kita pengennya jawabannya kayak gini nih. Gitu. Ekspektasi ya, Mbak. Ekspektasi. Itu tuh. Ekspektasi dan ternyata yang terjadi nggak kayak gitu. Cuman ketika ya walaupun awalnya pasti respon pertama kesel ya, kok gitu sih gitu kan, nggak sesuai dengan ekspektasi. Tapi setelah disadari, oh iya sih emang ternyata butuhku adalah digituin gitu kan, digituin yang emang dilakukan suami itu gitu. Makanya manage ekspektasi itu PR kedua. Iya. Setelah Betul. asertif, kemudian memanage ekspektasi gitu. Atau nggak usah berekspektasi aja ya. No Jangan dong. expectation. Oh, jangan dong. Kenapa jangan dong? Nanti nggak ada sama Iya. sekali ya. Kan ekspektasi kan membuat kita pengen terus bersama gitu nggak Weh. sih? Iya, yang Iya, penting harapan, dikomunikasiin ada sih. Jadi harapannya. emang sebetulnya juga kadang suka disederhanakan dengan kalau suami bersabar, istri bersyukur. Oh iya sih, Bu. Nah, itu udah tenang itu. Atau sebaliknya Bu, Kayaknya kita yang enggak sih. sabar terus Bu. Nah, itu perasaan kita. Itu perasaan kita ya. Karena Realitanya. sebetulnya in the end ketika pernikahan itu dipegang sama suami ya. Oke, Bu. Dia yang bisa
talak, cerai, Iya. itu kan semua di tangan Semua suami. keputusan. Jadi kalau misalnya pernikahan itu masih utuh, masih bertahan, itu ya karena kesabaran suami. Masya Iya, Allah. Karena kalau enggak udah cukup Hancur ya. Bubar masing-masing. nanti aku nggak diterima dengan mungkin kasus yang berbeda ketika suaminya dalam ini dalam kondisi suami baik-baik saja ya, bukan Istrinya kemudian yang rebel ya. bukan bukan suami yang melanggar juga aturan-aturan Allah Iya. ya, yang kemudian misalnya abusing atau membuat kekerasan yang melebihi batas, itu beda lagi ya. Ini kita ngomong yang dalam kondisi normal biasa, yang namanya kita cuman berbeda, kemudian kita tidak saling mengenal dan tidak saling memahami, kemudian kita belum bisa berkomunikasi, belum bisa menerima satu sama lain, itu biasanya memang butuh suami yang Ya, sabar dan benar. istri yang Sepakat bersyukur banget. gitu. Jadi kuncinya cari yang sabar, Vi. Iya. Iya. Siap. Kita jadi Soalnya- ujian kesabaran mereka, iya, jadi nggak betul. apa-apa, jadi mereka juga belajar tambah sabar dengan menghadapi kita. Semangat para laki-laki. Kita warning dulu. Iya. Iya. Sabar ya. Iya. Sabar ya. Kamu bisa sabar ya. Ya Allah ya Rabbi. Aduh, panjang ya. Iya, Oke, tadi pertanyaannya sampai agak ini. Jadi adalah hal terberat ya Mbak tadi ya. Masalah memahami emosi gitu ya, terus apa, Komunikasinya. komunikasinya juga gitu. Oke, tadi udah terberat. Sekarang apa sih yang akhirnya menguatkan gitu? Weh. Menguatkan Mbak Sampai Aya sekarang masih. Iya. sama Berlika-liku. Awi gitu, dalam menjalankan lika-liku sebagai istri Istri. dalam berumah tangga gitu. Mungkin dari yang senior terlebih dahulu, monggo Bu Awi. Dipersilahkan. Iya. Yang menguatkan tuh 27 berkumpul tahun, di Masya surga Allah. sih. Masya Allah. Apalagi ya, Iya. paling makanya cuman bisa dibawa ke situ. Benar. Apapun ketika kondisi kita delosor, nggak bisa berdiri lagi, udah kayaknya maybe this is the day. Kadang kan suka dramatis kan kalau namanya perempuan istri itu kan maybe this is the day gitu. Tapi itu kemudian kemudian ada rasa bahwa oh ya Allah, itu cobaan kita itu dan kadang itu hadirnya bukan dari kita sendiri, dari setan. Itu kan salah satu tugas utama mereka kan memisahkan kita dengan Iya. suami kita. Jadi harus dalam posisi langsung switch, langsung balik, dan selalu yang jadi pegangan itu the moment when I met you Allah. Masya Allah. Hari saat kita berdiri di depan Allah itu kan semuanya nanti akan kita dapatkan semua gitu. Jadi udah menanti itu aja, dan kemudian berkumpul dengan sebanyak-banyaknya keluarga kita, baik keluarga yang kita pilih maupun yang kemudian memang given. Give or given, yang dihadiahkan Allah atau yang memang dikasih Allah langsung, nggak tanpa pilihan. Nah, itu semakin banyak kan keluarga kita yang akan berkumpul di surga kan, itu kan sebetulnya tujuan akhir itu yang kemudian dipegang. Betul. Relationship itu semuanya di end-nya itu adalah the moment when I met you. Masya Allah. Kalau teorinya Pak Bagus, teori anchor ini udah yang Paling ini ya Future, ya. versionya. Tujuannya udah Allah, udah. ya Allah nih. Kalau Sama Aya, sih sebenarnya. Ya itu tadi, kenapa tadi aku mengatakan tadi yang pertama agama Islam itu adalah agama penghiburan, karena memang ya tadi sampai berdarah-darahnya kita tuh yang kita harapkan tuh cuman Allah gitu loh. Nah makanya tuh oh wow, ketika pernikahan itu nggak ada landasannya karena Allah, ya pasti akan sangat bisa terguncang gitu, dan sangat mudah karena kamu nggak tahu kamu tuh menikah karena apa gitu. Kalau kamu nikah karena harta suamimu, ya tiba-tiba bisa hilang. Hilang hartanya. Karena suamimu sendiri gitu, bisa-bisa dia berubah. Kita nggak pernah tahu hati setiap orang gitu. Mungkin hati kita sendiri juga kita nggak akan pernah tahu gitu. Tapi kalau pegangannya adalah karena tadi mencintai karena Allah itu tadi, yang harus bener niatnya tuh harus lurus terus gitu loh. Sampai aku tuh bilang kayak gini, kalau misalkan ada sesuatu terjadi di pernikahan kami gitu, aku akan pastikan, aku bilang sama suamiku, aku akan pastikan bukan aku yang keluar dari rumah kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Karena aku tahu ini perjanjian pernikahan itu bukan aku sama kamu, tapi aku sama Allah. Gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, entah apapun ya, perceraian maksudnya yang kayak gitu-gitu ya Bu, yang tidak normal gitu, aku pastikan bukan aku gitu. Kalau kamu melakukan itu ya silahkan, itu urusanmu sama Allah, tapi aku nggak akan kayak gitu. Jadi itu sih mungkin yang harus ditanamkan di masing-masing orang ya, bahwa ya memang cantolannya ya, anchornya tadi itu memang anchornya Allah gitu, sehingga kita bertahan dengan tali Allah gitu.
Kayaknya memang cuman itu ya. Iya, kalau secara hubungan antar manusia itu kan kita sebetulnya ketika kita dipilihkan Allah untuk bersama siapapun ya, bukan cuma sama suami ya, sama teman, sama siapapun itu kan juga dalam rangka menguatkan diri kita gitu. Jadi lebih kepada intinya agar aku lebih mencintai aku dan kamu lebih mencintai kamu. Jadi tidak kemudian kita nggak berubah tadi istilahnya, tidak kehilangan diri kita. Jadi semakin ada masalah kita semakin kenal diri kita, semakin kuat gitu hubungan kita sama Allah, hablum minallahnya gitu. Dan dia juga begitu gitu. Jadi bukan kemudian kita ikutin maunya dia kemudian kita menghilang, melebur dengan flow itu, atau dia juga begitu. Masya Allah. Berat banget ya Berat nih. sih. Dan apa ya, aku melihatnya fondasinya udah bagus banget gitu, semuanya didasarin sama Ya karena Allah. Tapi Kayaknya- jangan pikir itu mudah ya guys. Iya. Itu Enggak, tapi tidak mungkin mudah. tangganya gimana ya supaya lebih mudah ditangkap gitu ya. Apa mungkin ada apa yang lebih gimana ya? Saya lebih praktikal lah buat teman-teman gitu yang muda-muda itu untuk bisa sampai ke sana gitu. Kalau kalian gimana? Tadi kan udah ternyata kayak gitu. Kayaknya ya. terlalu melangit How gitu to-nya atau tuh gimana gitu kalau menurut kalian? Mungkin Aul nih. Oke, kalau dari kisahnya Mbak Ya sendiri, mungkin tadi kayak jadi istri tuh banyak maaf sih. Kayak oke, sometimes kita harus meredup dan ya nggak apa-apa kayak gitu. Misalnya cuma jadi pengantar atau segala macam, tapi ya itulah perannya gitu, peran yang mulianya tuh kayak gitu. Jadi nggak yang harus dua-duanya tuh bersinar kayak gitu. Sometimes kita juga bisa kok mendampingi doang kayak gitu. Sih, dan penuh maaf, kemudian juga banyak pengorbanan misalnya tadi jadi seorang ibu kayak gitu. Oke. Tapi ini nanti jangan tetap ayat tadi bilang bahwa nomor 1 asertif ya. Iya. Karena kita yang pertama priority itu diri kita. Mm-mm. Kita harus paham diri kita dan kita merawat diri kita. Salah satunya mengkomunikasikan Iya, butuhnya kita apa. Jadi bukan sekedar nurut, Iya. bukan sekedar taklid buta aja. Iya, betul. Kemudian bukan sekedar membakar diri kita, enggak. Kita harus justru teach him how to treat us. Yes, itu benar sih. Itu yang harus dilakukan sih. Karena kadang-kadang ya cowok itu tuh nggak ngerti. Jadi gini kan, setiap manusia ya di pernikahan itu mereka adalah produk dari keluarga masa lalunya, produk Betul. dari apa yang dia pelajari dan segala macam. Jadi kalau aku bayangkan itu, kita ketika di dalam tadi ya katakanlah dari Mars and Venus gitu, kita tuh bawa carry backpack kita masing-masing gitu dengan segala segudang cerita gitu. Terus kemudian kita hidup bersama di bumi yang berbeda sekali dari planet kita yang sebelumnya. Terus kemudian ini tahap terberat ya dalam pernikahan itu adalah membuka backpack itu. Dan Bu, benar nggak sih Bu, suami itu adalah orang yang paling tahu kita, lebih dari orang tua kita, seaurat-auratnya kita gitu loh Bu. Dan itu susah sekali Aul dan Afi. Menurutku itu bagiku yang orangnya sangat private sebenarnya gitu. Makanya aku nggak bisa di asrama kayak gitu karena kayak apa ya, bubble spaceku tuh sangat private gitu loh sebenarnya. Sehingga terus ada orang nih yang tiba-tiba tidur bareng gitu kan, kayak agak gimana gitu kan rasanya. Terus aku harus menceritakan semua kehidupanku 24 tahun ketika belum bersama dia. Iya. Itu susah sekali. Betul. Itu susah sekali. Dan mungkin bagi wanita itu lebih mudah, mengkomunikasi itu lebih mudah. Dan yang susah adalah laki-laki yang mungkin lebih tidak bisa mengenali dirinya. Sehingga kita itu membantu dia mengangkat semua apa yang ada di backpack itu, kita keluarin satu persatu gitu. Sembari kita memahami diri kita sendiri, kita ikut juga, kamu tuh kayak gini loh, dulu kayak gini loh, waktu kecil kayak gitu. Terus sampai aku memahami bahwa oh kenapa manifestasi perilakunya tuh seperti itu, karena mungkin di orang tuanya demikian dan demikian gitu, sehingga ya itu jadi harus memahaminya tuh berlapis-lapis gitu. Dan itu yang paling susah sih menurutku, benar-benar jujur sama diri sendiri dan juga menerima menerima dan bahkan membantu dia mengeluarkan apa yang ada di memahami dia juga. Iya. Itu jadi biar dia mencintai dia, aku Betul. mencintai aku. Kalau kita udah sampai di level itu, kita bisa saling kerjasama lebih baik. Jadi udah saling nerima, pasti saling memaafkan apapun yang terjadi. Ya itu yang disebut cinta katanya gitu kan, pasti saling memaafkan. Memaafkan tuh perlu perubahan ya kan Bu, nggak cuma sekedar minta maaf Maafin aja. doang. Iya betul sekali.
Ada Next progress. action. Dan yang penting jangan sampai kehilangan diri kita sendiri gitu. Iya. Waktu kita menjalankan peran sebagai Iya. istri. Ini contoh asertif, ini asertif aku karena itu ya kadang kelewat asertif sih, makanya aku agak takut ya kalau dibilang tidak taat ya. Kayak kemarin ini misalkan suamiku ngobrol sama seseorang, terus dia nge-share bahwa dia punya ide gitu, terus aku ayah kok gitu sih, itu kan ide aku, kenapa diakui itu ide ayah gitu. Aku nggak terima loh, aku nggak suka digituin, itu kan ide aku. Oh iya, oke, besok lain kali itu aku akan bilang kalau itu ide bunda. Lucu gak? Lucu. Sesimpel itu. Karena aku merasa eksistensiku ini Bu, Iya, tergoyahkan iya, gitu. Iya, iya. Dan memang itu nanti cuma Mas Jihad yang tahu how to work with that. Gitu. Karena ya itulah jodoh. Saling melengkapi. Jodoh butuh Mas Jihad yang begitu untuk bersama Ayah yang begini, untuk Mas Elan yang begitu, untuk bersama Awi yang begini. Gitu. Jadi yakin aja bahwa Allah sudah menentukan jodoh terbaik buat kita. Insya Allah. Jadi jodoh kita itu pasti yang terbaik. Dan PR kita adalah bekerja keras memastikan itu berjalan dengan indah dan manis. Dimulai dari diri kita sendiri ya Iya. Bu ya. Pasti. Oke. Langsung aja. Ini udah kode-kode nih masih. Oke. Setelah berdinamika panjang gitu ya Bu ya, dengan apa namanya, suka dukanya gitu. Pada Betul. akhirnya kita kan harus berdamai ya Bu, Mbak gitu. Gimana sih caranya akhirnya Mbak Aya sama Bu Awi berdamai dengan kondisi yang nggak ideal dalam keluarga? Tadi kan Mbak Aya, aku udah punya nih apa idealistiknya, gambarannya tuh, nah aku mau gini dalam berumah tangga gitu. Waktu akhirnya nggak bisa, ternyata nggak semudah itu gitu, nggak, realitanya nggak semudah itu. Ngambil jalan tengahnya gitu Iya. ya. Itu gimana gitu. Gimana gitu Mbak? Gimana Bu Awi? Banyak dialog sih. Banyak Karena dialog aku ya, Bu. kan kalau aku juga karena udah berumur udah mulai 50 kan. Jadi Aduh. aku juga akan banyak sekali buka backpack juga gitu, termasuk ketika di awal pernikahan 0 sampai 25, 1 sampai 25 itu. Dan ketika aku kasih satu cerita aja terus Mas Elan kayak shock. Terus langsung merasa bersalah gitu. Aku cerita Ayah mau ikut memproses sama aku nggak apa-apa yang aku alamin kemarin yang ternyata baru aku sadari sekarang, dan aku dalam proses untuk mendapat insight baru supaya aku lebih sehat. Nah, kalau Ayah mau berarti Ayah harus siap karena cerita itu akan ada Ayah di situ gitu. Nah, jadi kayak model negosiasi dialog. That's the best way. Jadi aku juga hanya akan cerita ketika Mas Elan juga ngerasa siap gitu. Oke. Kemudian kita memperbaiki. Kemudian kita itu kan sebetulnya bahwa semua yang terjadi adalah yang terbaik. Jadi apapun yang terjadi di belakang itu sebetulnya memang hadiah Allah untuk kita agar kita bisa hidup seperti sekarang ini saat ini gitu kan. Nah, tapi ketika memproses itu kan learningnya itu kan jadi masih ada membuka luka. Aku juga cerita sambil nangis, nanti Mas Elan juga bingung gitu. Kayak mana gitu. Tapi makanya itu dikomunikasikan. Iya. Kuncinya balik lagi Komunikasi. sih dialog dan Komunikasi. komunikasi itu. Betul, sepakat banget sih. Kalau kata Bu Eli Risman tuh pernikahan tuh 70% istrinya ngobrol. Iya, real. Dan harus pasangannya juga harus bisa ngasih feedback. Nggak Itu, cuman denger doang gitu. Ditelan. betul, budaya feedback Iya, dibangun. betul. Kita harus bisa dengar karena suami itu paling tahu kita. Jangan ngerasa udah paling oke. Jangan defend, jangan tutup pintu. Karena apapun masukan dari dia itu sebetulnya itu murni, pure untuk kebaikan kita. Itu sih, aku ngerasanya begitu sih. Budaya feedback. Jadi asertif, dialog, harus ada feedbacknya juga. Iya, namanya dialog kan ngobrolnya Jujur. ini Dua ya, arah, tektokan ya. ya. Dan jujur apa Berarti adanya. ini ya Bu, berarti kayak being vulnerable gitu, bisa nggak Bu dibilang kayak gitu? Ketika sama. Exactly. Nah, sekarang ketika sudah mulai banyak dialog, dialog itu kan harus raw vulnerability, vulnerable yang paling mentah, pokoknya paling apa adanya. Kemudian juga ada deep listening, ada truth telling, ada promise keeping. 4 itu harus berjalan. Jadi setelah selesai juga ketika Mas Elan bilang iya deh aku udah siap dengerin, nah berarti dia sudah berjanji bahwa dia akan siap, dia penuhin. Aku juga berjanji sama diriku sendiri bahwa aku akan terbuka, ya aku terbuka apa adanya, misalnya gitu. Jadi janji-janji yang dipenuhin, kemudian harus
bicara apa adanya, jujur apa adanya gitu. Dan terus setelah itu pasti ada ini ya Bu, kayak resolusinya ya. Jadi nggak ngobrolnya tuh nggak cuman emosinya keluar doang, terus tapi nggak ada apa-apa tuh setelah itu. Jadi kan nggak akan level up gitu. Komunikasi akan seputar itu lagi kayak gitu. Ya nggak sih? Iya, resolusi itu ya berjalan ya, biasanya berproses, kalian dengar nanti berapa ini mulai ada perubahan gitu. Jadi memang nggak instan segala sesuatunya. Aku juga ke terapis ya, ke psikolog. Kemudian aku juga bilang apa aku perlu sama Mas Elan nggak? Oh belum, nggak apa-apa kalau ini aja. Yang penting psikolognya bilang yang penting pulang merayakan cinta. Merayakan cinta tuh gimana? Saling. Kuncinya aku pengen bahagia, tapi aku juga pengen membahagiakan Mas Ella. Ya. Nah, kalau udah ada kata saling itu mudah sih. Jadi bukan, it's not all about us. It's about bahagia membahagiakan, mengerti dan saling mengerti, gitu, senang menyenangkan. Gitu. Itu bisa dan mudah dan indah. Benar sih, Oke. Sepakat Bu. Speechless banget sih. 27 Iya, jadi kalau memang ada masalah dalam permasalahan pernikahan atau itu nggak usah ragu-ragu untuk datang ke psikolog, untuk ke profesional, karena semua ada solusinya. Baik. Ya. Jangan khawatir, apalagi ada Allah gitu, tambah Betul, lagi betul, gitu, betul. no worries, semua ada solusinya. Betul. Masya Allah, dari perbincangan kita yang udah panjang ini, Mbak Awi dan Mbak Ayani, kita udah ada di ujung nih ya, Afia. Kira-kira pesan apa ini Bu dan Mbak buat para istri dan juga calon calon istri? Oh, buat para istri dan para calon istri apa ya? Menurutku kita tuh cuman bisa dua hal ya, sabar dan syukur itu aja Sabar, sih. syukur. Karena Allah juga udah bilang bahwa sabran jamila gitu, bersabar dengan kesabaran yang indah. Itu artinya benar-benar ya sabar itu kalau aku bilang sabar itu adalah kesadaran paling tinggi. Karena kalau kita udah dalam kondisi di apa namanya di rumah tangga itu tidak dalam kondisi yang sadar dulu kita tuh ngerasa apa, suami bagaimana, kita memahami semuanya. Nanti kita akan bisa memahami, terus kemudian kita akan bersabar, kemudian bersyukur gitu. Itu sih kalau aku kayaknya itu ya, sabar dan syukur itu harus selalu kita ini kan, karena apapun yang terjadi itu pasti karena Allah tuh sayang sama kita gitu. Even itu adalah sebuah ujian sekalipun ya, ujiannya bisa macam-macam, ujiannya dari rezeki, dari anak, dari keluarga, mertua, dari pasangan kita sendiri, tapi itu tuh di sebalik itu tuh pasti karena Allah tuh sayang. Kenapa? Karena ya Allah sudah ini sendiri ya, di setiap rasa sakit, di setiap rasa gelisah, setiap rasa kecewa, segala macam hal-hal yang tidak enak itulah, itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Karena disitulah memang kita lagi di guguran dosanya gitu. Kalau Rumi, kemarin aku menemukan sebuah quotes yang keren banget. Rumi itu bilang bahwa we are not live in this earth, we are passing gitu. Jadi memang kita tujuan pernikahan itu nggak di dunia, itu tadi yang kata Bu Awi, bahwa kita tuh inginnya ketemunya di akhirat, dan itu ya susah, memang susah gitu. Nggak apa-apa kita jalani dengan apa yang kita bisa gitu. Kalau nggak bisa, minta tolong. Ngomong sama suami dulu, itu asertif, itu meminta untuk kamu butuhnya apa, kamu minta. Jangan jadi itu tadi alien dengan ini masing-masing. Bahkan lelaki pun boleh meminta gitu ya Bu ya, meminta sama kita gitu. Kalau nggak peka-peka ngomong aja langsung. Iya, ngomong aja, nggak apa-apa. Karena mungkin ada yang butuh untuk ngomong dulu kayak gitu, suami-suami juga nggak ngerti. Makanya tadi ngobrol tuh penting banget, sabar dan syukur itu selalu harus kita, ya ini lagi masanya sabar, lagi masanya bersyukur gitu. Tapi ingat bahwa itu pasti karena Allah sayang sama kita. Kalau aku jangan takut dan jangan sedih. Itu Allah bilang gitu. Dan bergembiralah kata Allah. Jadi tugas kita itu bergembira. Salah satunya bergembira dengan pasangan kita. Jadi yakin aja kalau misalnya sudah dapat keretak, maju, jangan mundur-mundur. Dan kemudian nanti setelah pernikahan nanti akan dirasakan deh, sungguh bahagia itu betul-betul luar biasa. Rasa tentram, tenang, sakinah mawaddah warahmah itu beneran real. Tenang hidup itu.
Jadi aku encouraging semua ketika sudah siap dan sudah ngerasa ada yang keretak di hati, langsung maju. Jangan ada yang mengganggu, sabotage yourself, atau ada pikiran-pikiran atau bisa juga gerakan setan ya untuk menghambat. Maju aja, nikah dulu. Ini uncertainty yes, tapi comfortable aja sama uncertainty, yakin ada Allah gitu. Yes. Jadi makin semangat untuk nikah ya. Amin ya rabbal alamin. Aku doakan ya Allah, semoga dimudahkan semuanya. Amin, amin. Iya bener sih Ul, tapi keraguan aku ya personally jadi lebih berkurang gitu Iya. loh Mbak. Gitu. Setelah berbincang. Dengan Para pembicara suhu kita yang kita. sudah berpengalaman ini gitu. Boleh dilanjutkan ya bincang-bincangnya, kita welcome Boleh banget iya. pokoknya. Sangat Untuk senang ya lebih Ul ya. mengurangi rasa khawatir, rasa takut dan Karena sebagainya. mungkin ini ya khawatir dan ini tuh karena menduga-duga aja Vi. Tuh. Iya. Atau mungkin ngelihat dari orang tua kita yang mungkin ya itu tadi kayak aku kan. Benar-benar setuju. Faktor sih. Banyak faktornya. Oke, sobat Laki. Jadi itu tadi adalah pertanyaan terakhir dari acara Podcast kita. kita hari ini dengan tema susahnya jadi istri. Gitu. Ternyata nggak susah-susah amat Iya. gitu. Maksudnya ya pasti ada Pasti ada. beratnya, tapi bahagianya lebih banyak saya yakin. Oh, Ya iya. kan? Biar pada pingin Vi. Oke, tapi tentunya kita harus persiapkan diri dulu ya sebagai pribadi, individu gitu. Kita harus siap gitu dengan diri kita. Kita harus damai gitu ya Bu ya, kalau bisa Iya. dibilang kayak gitu ya Bu ya. Damai dengan diri Dengan diri sendiri, kita tenang sendiri. dengan Allah, bahagia dengan suami. Tagline kita hari ini Langsung di highlight ya. Boleh. gitu. Jadi gitu sobat Laki, jadi kita mempersiapkan diri dulu. Kalau kata Bu Awi udah ketemu langsung gas Tanpa rem. tanpa rem. Tapi kita juga harus ingat kalau pernikahan itu bukan mengejar perfection ya Bu ya tadi gitu. Imperfect. Pada akhirnya beautiful. ya pada akhirnya semuanya nggak ada yang sempurna gitu. Tapi kalau kita ingat ada tujuan kita yang lebih besar yaitu Allah. Insya Allah pernikahan kita akan jadi pernikahan yang apa? Menyenangkan, indah. Amin ya. Sampai di surganya Allah. Amin. Gitu. Amin. Gitu. Oke, sahabat Laki di rumah, terima kasih sudah mendengarkan dialog kami pada sore hari ini. Mudah-mudahan menambah insight sahabat di rumah. Dan jangan lupa untuk terus pantau sosial media Laki di Instagram maupun di YouTube. Kalau di Instagram Laki_GIB dan di YouTube-nya Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk balik ke ruang keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.